Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini materinya adalah tutorial mengelola dokumen pada Microsoft Word. Adapun yang dibahas adalah setting halaman, yang kedua setting paragraf, ketiga membuat nomor halaman, dan yang keempat membuat daftar isi secara otomatis. Baik teman-teman, saya sudah menyiapkan bahan dari dokumen Microsoft Word yang kita akan mengelola. Kita akan kelola di mana dokumen yang sudah ada, yang sudah dibuat seperti ini. Yang pertama tadi adalah mengatur ataupun setting halaman. Itu terdapat pada menu page layout, di mana di sini yang mau saya arahkan adalah pengaturan daripada lembar kerja, yaitu penggunaan kertas kita pakai, di mana di sini ada pengaturan margin, yaitu ada top, left, bottom, right, gutter position, dan juga ada pengaturan orientasi kertas dalam bentuk portrait secara vertikal, landscape secara horizontal. Di sini saya coba, biasanya yang dipakai pada sebuah penulisan skripsi, format yang dipakai adalah di awal-awal bab ataupun pada halaman-halaman awal. Biasanya umum yang dipakai top itu 4, bottom 3, left 4, right itu 3. Gutter itu untuk penciridan itu defaultkan saja 0. Lalu pada tab paper adalah kertas yang akan mau digunakan. Di sini bisa dipilih kita scroll bar, ada A4, ada letter, ada juga pengaturan kertas lain, misalnya ukuran folio dan seterusnya. Biasa dipakai adalah ukuran kertas yang biasa A4 ya. Margin sudah kita tentukan, paper kertas yang digunakan adalah A4, oke kan? Maka dia akan berubah ukurannya. Kita klik sini, kita perhatikan di sini menggunakan 4 cm 4 cm semuanya rata-rata daripada top. Lalu margin kiri itu 4 cm dan margin kanan 3 cm. Margin bawah itu juga 3 cm. Baik, di sini itulah pengaturan halaman yang biasanya digunakan setting daripada pengaturan halaman itu, diantaranya kertas yang digunakan, ukuran atau batas daripada atas, bawah, kiri, dan kanan. Lalu berikutnya adalah penggunaan daripada setting paragraf. Setting paragraf biasa digunakan yaitu pada menu page layout, juga pada bagian paragraf. Di sini ada bagian indentasi, indent dan space, line and page break. Coba perhatikan di sini ada indentasi left no, right no, space. Ini point ya. Jadi di sini saya juga akan mengklik button tabs. Di sini juga pengaturan
daripada perataan teks rata kiri, tengah, kanan, terus tabulasi yang digunakan di sini ada yang tidak menggunakan apapun, ada yang menggunakan titik-titik dan seterusnya. Itu daripada tabulasi. Misalnya saya akan pakai contoh ini. Ini adalah bagian indentasi, sementara ini tabulasi. Saya tekan pada keyboard backspace. Kalau ditekan tab pada keyboard, maka dia akan bergeser sesuai ukuran standar atau defaultnya. Di sini juga saya default tag lagi seperti ini. Itu tabulasi. Namun itu bisa kita rubah sesuai dengan pengaturan indentasi ataupun tabulasi. Bisa secara langsung, misalnya kita inginkan di sini adalah pengaturan left tab, berarti tab rata kiri, mulai kiri ke kanan. Saya tekan, diklik di sini, maka saya tekan tab, maka dia akan berada. Saya klik ditahan, ini berada sesuai dengan ukuran daripada left tab ini, dan dia akan bergerak akan dari kiri ke kanan. Lalu di sini ada yang namanya hang indent, artinya perpindahan baris sesuai dengan ukuran ini. Jadi kalau saya geser bagian yang bawah, maka perpindahan barisnya sesuai dengan ini. Itu pengaturan daripada paragraf. Kembali lagi di sini, tekan tab. Di sini sudah lihat 1 cm. Ya. Bisa di clear di sini, atau kalau di sini dia tambah di set, maka dia akan ada tanda titik-titik di sini. Baik ya. Saya Ctrl Z, itu yang namanya proses undo. Nah, lalu bagaimana ini? Ingin saya coba samakan. Jadi saya klik daripada pointer keaktifannya di sini. Saya tekan format pointer, lalu saya pilih kemari, maka kembali ke standar di sana. Saya tekan tab, maka akan sama. Itu yang pengaturan daripada paragraf. Subnya itu adalah tabs ya, saya tabulasi. Oke, baik, itu pengaturan sederhana tentang tabulasi ataupun penggunaan keyboard tab. Itu berpengaruh dengan pengaturan paragraf-paragraf atau alinea. Berikutnya adalah bagaimana kita ingin membuat nomor halaman yang kita inginkan, karena penomoran halaman di tiap-tiap halaman itu diinginkan berbeda. Adapun berikutnya kita bisa lihat caranya, yaitu langkah-langkahnya adalah perhatikan di sini pada bagian atas itu adalah header, sementara bagian bawah adalah footer. Kita akan memberikan nomor halaman sesuai dengan ketentuan yang ada, atau bisa dikatakan keinginan. Biasanya di sini bisa diperhatikan, di sini ada halaman. Kalau pada sebuah skripsi ada cover, ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, lalu isi ya, yaitu bab
daripada bab 1, bab 2 dan seterusnya. Ini sebagai contoh, hanya sebagai sampai bab 2 saja. Baik, pada cover lembar pengesahan umumnya tidak ada nomor halaman. Lalu kata pengantar daftar isi biasanya menggunakan nomor halaman dengan huruf Romawi. Baru isi atau bab 1 ini akan menggunakan nomor yang biasa. Baik, caranya adalah bagaimana setting ataupun pengaturan nomor halaman yang sesuai dengan format ketentuan biasanya dari panduan skripsi yang diberikan. Kita perhatikan di sini pada bagian atas ini header, di sini adalah footer. Baik, saya klik mouse kan itu menu, ada shortcut menu yang namanya edit, atau Klik header ada bagian artinya halaman nama. Ya, saya klik bisa tadi dengan menggunakan double klik, dengan klik mouse kanan edit header. Ada berbagai macam, ada menu insert, di sini ada header dan footer. baik, saya edit header. Bagaimana kita menginginkan antara dokumen-dokumen ini yang mana yang mau dibuat nomor halaman dan mana yang tidak, dan nomor halaman yang berbeda. Oke, baik. Di sini saya letakkan, karena cover dan lembar pengesahan tidak ada nomor halaman, jadi saya letakkan pointernya di kata pengantar. Lalu saya klik edit header. Saya ingin bagaimana meletakkan membedakan daripada halaman-halaman yang mau kita bedakan tersebut, yaitu klik page layout, saya ulangi, edit header, page layout, pilih next page. Oke. Perhatikan, saya double klik di sini, sekarang sudah ada yang tadinya cuma header, sekarang halaman, lembar cover dan lembar pengesahan itu section 1, selebihnya adalah section 2. Berarti sudah ada 2 section. Lalu kita tidak menginginkan halaman sebelumnya supaya tidak sama, maka link to previousnya dinonaktifkan, sama juga pada bagian footernya dinonaktifkan. Oke, saya close. Berarti sudah ada 2 section atau 2 bagian. Berikutnya, kata pengantar dalam daftar isi dalam satu seksi atau dalam satu bagian, dan untuk bab 1 itu juga beda dengan antara kata pengantar dan daftar isi tadi. Untuk membedakannya sama, letakkan kursor pada bagian awal, pilih page layout, breaks, next page. Oke, buka lagi, same as previousnya hilangkan pada bagian header maupun pada bagian
footer. Oke, kita cek, maka sudah beda section 2, lalu di sini section 3. Oke, selesai untuk section pada bab 1. Saya close, lalu letakkan lagi di awal dokumen pada bab 2 ya, pointernya pada dokumen bab 2. Lakukan hal yang sama, break, next page, lalu double klik, hilangkan header daripada same previousnya, link to previous, maupun yang footer hilangkan juga, kita belum membutuhkan itu. Oke, baik. Lalu dalam hal ini ada peraturan atau ada ketentuan di mana ketentuannya antara halaman awal dengan halaman berikutnya untuk penomoran halaman berbeda, yaitu di awal bab nomor halamannya diletakkan di bawah tengah-tengah, sementara halaman berikutnya diletakkan di atas pada sebelah kanan. Jadi antara halaman awal bab dengan halaman berikutnya itu harus dibedakan. Hal yang sama boleh dengan cara yang seperti ini, double klik ya. Di sini kita aktifkan ya, different first page. Oke, diaktifkan. Jadi mengatur antara halaman awal, halaman pertama dengan halaman berikutnya bedakan. Oke, nah di sini hilangkan kembali same ya, to previousnya. Oke, hilangkan. Berikutnya yang bab 2. Coba kita cek kembali. Juga aktifkan ini, hilangkan ini link to previous, sama pada bagian footer link to previousnya dinonaktifkan. Oke, saya close. Jadi sudah dibeda tiap sectionnya. Berikutnya tinggal kita masukkan nomor halamannya. Oke, saya double klik pada bagian footer untuk kata pengantar, Karena nomor halamannya terletak pada bagian bawah ya. Pilih page number, pilih bottom of page. Di sini ada plan number tuh, pilih. Oke. Nah, di sini langsung dia, karena dia ada di halaman nomor 3, maka dia nomor 3. Lalu lanjut pilih lagi page number, kita formatnya kita rubah apa yang diinginkan, dia Romawi, huruf Romawi kecil. Lalu startnya kita rubah dari yang pertama. Oke. Lalu sudah kita buat antara kata pengantar daftar isi dengan nomor halaman Romawi 1, Romawi 2 yang kecil. Lalu pada halaman berikutnya, itu bab 1, bab 2 belum ada penomoran halamannya. Berikutnya saya close. Saya letakkan kembali, double klik ke sini, page number, pilih
bottom of page. Oke. Hal yang sama juga dirubah karena dia adalah merupakan halaman 1 pada awal bab. Lalu berikutnya halaman kedua itu belum ada nomor halaman. Nah, kita inginkan itu adalah diletak pada bagian atas sebelah kanan. Oke, pilih page number top dan plain number 3. Oke, maka di sini sudah ada. Close. Kita perhatikan halaman 1 di tengah-tengah, halaman 2 berada di atas sebelah kanan, sama juga dengan halaman 3. Sementara bab 2 belum ada nomor halamannya. Lalu kita double klik, sama page number, formatnya startnya adalah halaman 4. Lanjut ke bottom plain number 2. Oke, sudah. Sementara yang ini belum ada, pindahkan ke halaman berikutnya, page number top plain number 3. Oke, close. Kita periksa, bisa kembali, sudah sesuai yang diinginkan. Oke, berarti antara kata pengantar daftar isi memiliki nomor halaman di tengah-tengah pada bagian bawah dan menggunakan Romawi, huruf Romawi. Sementara bab 1, bab 2 itu menggunakan bilangan yang biasa dipakai, yaitu. Lalu di sini antara awal bab dengan halaman itu dibedakan. Awal bab itu di tengah-tengah pada bagian bawah, sementara halaman berikutnya di atas pada bagian sebelah kanan. Namun ada juga pada sebuah pengaturan ada diinginkan bahwa antara awal bab dengan halaman berikutnya, batas atas itu diinginkan ada perbedaan. Awal bab 4 cm, sementara di halaman berikutnya itu diminta ketentuannya menjadi 3 cm. Maka yang harus dilakukan adalah kita rubah balik. Yang harus dilakukan bagaimana ini kita rubah, letakkan kursornya setelah awal bab, yaitu sesudah kita letakkan, maka langkah berikutnya adalah pilih page layout. Kita pilih page setupnya. Pada bagian layout, pilih di sini adalah this point forward. Ingat, letakkan kursor pada setelah halaman berikut awal bab tadi. Pilih page layout, buka show dialog daripada page setup, maka apply to this point forward, pilih oke kan. Coba perhatikan di sini, ini berubah kembali menjadi seperti awal bab. Double klik kembali ya pada bagian header maupun footer. Link to previews-nya dihilangkan. Juga pada bagian footer, link to previews
hilangkan checklistnya. Lalu berikutnya adalah hilangkan nomor halaman yang ada di bawah, karena format yang diinginkan adalah bagian atas halaman. Startnya itu tadi 2. Oke. Lalu berikutnya kita inginkan tadi bahwa pada bagian batas atas, yaitu margin, diinginkan adalah 3. Ya, saya rubah jadi 3. Jadi antara awal bab dengan Halaman berikutnya berbeda, yaitu oke, saya close. Saya perhatikan ada nomor halamannya tapi sudah ada rubah. Oke, double klik kembali. Kenapa tidak ada nomor halamannya? Karena di sini ada aktif link previous. Go to nonaktifkan kembali. Oke, page number top pilih 3. Oke, close. Ini agak rumit, tapi ini inginkan perbedaan antara awal bab dengan halaman berikutnya. Berikutnya adalah hal yang sama pada bab 2. Ya, di sini masih sama antara awal bab ukurannya. Maka yang perlu dilakukan juga letakkan kursor di awal halaman yang ingin mau kita rubah pengaturannya, lalu pilih page layout, tampilkan jendela page setup, pilih 3, top pada marginnya, pilih this point forward. Oke kan, maka dia akan berubah. Oke, double klik di sini, hilangkan same previousnya, ya. Lalu aktifkan kembali ke sini, top, pilih berikutnya di sini. Nah, formatnya adalah yang kelima. Oke. Oke. Jadi sudah berbeda. Ini 4 cm, ini 3 cm, tapi nomor halamannya sudah kita buat. Baik, selesai sudah untuk membuat nomor halaman format yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dari sebuah tulisan. Maka ini sudah selesai melakukan penomoran halaman. Yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat daftar isi secara otomatis, dimana ini sudah dibuatkan namun daftar isinya masih kosong. Lalu apa yang kita lakukan di sini yaitu adalah bagaimana kita ingin membuat aturan daripada yang mau kita inginkan, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita membuat format-format yang ada. Oke, misalnya ini saya blok atau pengantar.
Oke, pilih. Saya buat di sini judul bab. Oke, kita bisa juga melakukan modifikasi. Oh, sudah ada ya. Oke, karena sudah pernah ada, saya buat judul bab. Oke, sini sudah judul bab. Oke, kita bisa buat peraturan formatnya atau tidak. Oke kan? Sini adalah judul bab. Berikutnya sini kita buat dan subbab. Sama, kalau dimodifikasi silakan. Oke, sudah selesai. Nah, lalu ada cara lain, sementara di sini ada cukup dengan judul bab, tidak anak subbab saha yang sama kalaupun ada anak subbab. Setelah kita buat seperti itu, lalu apa yang harus dilakukan untuk bisa kita buat penomoran secara otomatis? Pilih di sini ada menu bar reference, table of contents, maka pilih di sini insert table of content. Lalu pada bagian table of content pilih option. Ini kita hilangkan defaultnya. Kita cari tadi adalah ini juga hilangkan ya. Nah, yang dibuat tadi judul bab, kita satu-satu. Lalu subbab kita pilih nomor 2. Lalu oke kan. Nah, kalau sudah oke. Nah, seperti ini. Coba perhatikan kata pengantar, latar belakang. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menambah? Seperti ini, daftar isi, kita klik home. Oke, pada bagian style, klik judul bab. Oke. Lalu kita lihat di sini preference, update, pilih update entire table. Oke. Kita sudah masuk dia. Yang sama juga misalnya ini. Nah, coba perhatikan. Di sini misalnya kita buat seperti ini, terus di enter misalnya, itu akan berbeda ya. Saya blok di sini, lalu home, judul bab. Oke, kita perhatikan preference, update entire table. Cuma ada bab saja. Cuma bab 1 harus dilakukan supaya bab 1 pendahuluan misalnya. Jadi untuk melakukannya tadi seperti ini, jangan enter, tapi kombinasikan dengan shift enter. Lalu pilih update entire. Oke. Saya perhatikan di sini. Nah, maka di sini sudah tertulis bab 1 pendahuluan, yang tadinya cuma bab 1 saja. Berikutnya blok yang ini sebagai subjudulnya home, style, cari style, subbab. Oke, sekalian dengan ini juga pilih subbab. Sekalian ini juga, ini tadi sudah melakukan shift enter. Oke,
lalu judul bab, lalu ini subbab. Berikutnya kita perhatikan perubahan preference, update table, update entire table. Oke kan, maka seperti ini. Nah, hal yang sama juga seperti ini. Lalu bagaimana bab 2 itu? Ya, akan delete, shift, enter, update entire table. Oke kan, sebentar, ada trouble. Saya blok ini formatnya. Judul bab, oke, belum masuk. Shift enter, judul bab. Ini masuk judul bab. Yes, date. Oke, ada perubahan tidak? Oke, sudah selesai. Oke, jadi sudah selesai bagaimana melakukan penomoran untuk daftar isi secara otomatis. Kalau kita blok, misalnya ini tekan kontrol, lalu di anak pointernya berubah menjadi anak tanda tangan, kita klik, maka akan menuju dokumen yang jadi merupakan menjadi penghubung atau jadi link tersebut. Baik, ini sudah selesai. Mari untuk hari ini, pada kali ini kita mengatur daripada atau mengelola pada dokumen Microsoft Word. Untuk itu, terima kasih. Jangan lupa ikuti terus, subscribe, like, and share.